Selamat pagi saudara-saudari sekalian, senang berjumpa kembali dalam perenungan firman Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kami masih boleh terus bersekutu dengan roh Allah, dengan firman Allah, dengan saudara seiman, sekalipun kami berjumpa secara fisik, tetapi roh kami boleh saling bersekutu. Seperti itulah yang dialami oleh Paulus pada waktu itu ketika dia berkata bahwa tubuhnya memang tidak ada, tetapi rohnya bisa ada, bersekutu bersama-sama, bahkan dia bisa melakukan penghukuman kepada orang-orang yang melanggar firman Allah melalui rohnya. Oleh karena itu, biarlah kami tidak membatasi diri dengan kekuatan roh Allah yang ada di dalam hidup kami, dalam diri kami tetap bisa mengalami perjumpaan dengan Allah dan persekutuan yang manis dengan saudara seiman. Biarlah firman Allah kembali menguatkan, menghiburkan, dan meneguhkan setiap kami. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin belajar dan bersama-sama juga berdiskusi ataupun merenungkan bersama-sama dengan saudara apa yang memang Allah kerjakan buat kita. Dan mungkin di bulan Desember biasa orang sibuk dengan perayaan Natal. Di sini kita akan belajar apa yang Allah kerjakan sebetulnya melalui kelahiran Yesus ini. Nah, kita percaya bahwa mujizat paling besar di muka bumi inilah keselamatan kita salvation. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia melalui anaknya yang rela dia korbankan mati di kayu salib, lalu bangkit dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Hal ini begitu ajaib dan tidak ada satupun mujizat yang bisa mengalahkan keselamatan. Anda mau katakan baik kesembuhan ataupun Allah menyediakan ketika kita kekurangan, ataupun Allah menolong, ataupun banyak hal-hal yang lain yang orang sebut mukjizat Tetapi tanda-tanda di langit ataupun kejadian-kejadian yang luar biasa. Tetapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan tentang keselamatan yang memang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita akan melihat bahwa salah satu yang paling besar adalah bagaimana Allah akhirnya memutuskan untuk memilih satu orang gadis, yaitu Maria Kita akan katakan bahwa Maria ini adalah pattern atau teladan, contoh untuk wanita-wanita Dia adalah teladan buat para ibu, dia teladan buat setiap wanita yang ada di muka bumi. Bagaimana respon yang ada pada dia itu betul-betul adalah respon yang ingin Allah inginkan dari setiap wanita, dan bahkan juga buat kita pria-pria, bagaimana dia merespon kepada Allah. Nah, kita akan baca dulu satu penggal kisah dalam Lukas 1 ayat 28 sampai 38. Lukas 1 ayat 28 sampai 38. Saya bacakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hambamu adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi cerita ini dimulai di mana Allah ingin menggenapkan firman-Nya. Mau dikatakan
Allah akan melahirkan satu orang raja untuk keturunan Yakub, ya, untuk keturunan Israel. Untuk Israel akan lahir raja yang di ayat 33, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Seperti yang Yesus genapi, ya, ketika di kayu salib ditulis Yesus Nazaret, ya, Rex. Jadi Inri itu adalah Yesus adalah raja orang Yahudi. Yesus menggenapkan untuk apa dia lahir. Salah satunya di sini bahwa dia akan menjadi raja buat keturunan Yahudi, keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaan dia tidak akan pernah berkesudahan. Allah ingin menggenapkan salah satu janji itu dan juga penebusan buat setiap umat manusia. Nah, di sini Allah mencari satu orang gadis yang bisa dibilang bisa menggenapkan ini. Dan ini resiko yang begitu tinggi. Jadi kalau saudara renungkan, Maria itu mungkin umurnya kisaran waktu zaman Yahudi orang akan menikah tuh 16-17 tahun. Atau sekarang tuh SMA kelas 2, kelas 3 SMA, ya. Jadi Allah tuh ngambil resiko yang begitu tinggi, ya. Mempercayakan karya penebusan yang demikian fantastis gitu kepada seorang remaja, saudaraku. Sebetulnya Allah bisa saja memilih seorang perawan yang masih tua, ya, mungkin yang sudah tua, mungkin 30, mungkin berapa, yang secara psikologi mungkin lebih matang lah, lebih mapan, secara ekonomi, pekerjaan, dan wawasan mungkin sudah lebih stabil. Tetapi Allah memilih satu gadis yang 16 atau 17 tahun atau remaja. Di sini Allah betul-betul mempertaruhkan masa depan, keselamatan itu di atas pundak seorang gadis remaja. Dan Allah akhirnya tetap melakukan itu, dan Maria, puji Tuhan, bisa menyelesaikannya. Nah, di sini kita juga belajar Allah sendiri mengambil resiko yang tinggi, ya saudara, mengambil seorang remaja untuk menjadi perpanjangan karya yang paling agung yang ada di alam semesta, ya. Saudara lihat betapa Allah mau mengambil resiko. Seringkali kita secara manusia sangat sedikit lah, ya, mampu mempercayakan suatu pekerjaan yang begitu besar buat seorang yang masih sangat muda, ya. Remaja-remaja 16-17 tahun diberi beban yang begitu besar. Ini beban yang sangat besar. Saya katakan ini beban yang sangat besar. Banyak kali kita berpikir anak remaja hanya bisa melakukan hal yang kecil, sederhana. Tetapi Allah menggenapkannya lewat Maria. Seperti yang Paulus katakan juga kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Maria ini sangat muda, tetapi Allah tidak memandang dia rendah, dan Allah mempercayakan satu pekerjaan yang luar biasa. Bisa dikatakan Maria ini tidak tercatat banyak melakukan hal-hal yang lain lagi, ya, mujizat ataupun pelayanan yang lain selain konteks di mana dia mengandung dan percaya bahwa dia akan menjadi orang yang akan melahirkan juru selamat. Lalu ada cerita di mana perjamuan kawin dan dia meminta Yesus menyediakan anggur, ya. Sisanya sangat jarang cerita tentang Maria, ibu Yesus ini diceritakan di Alkitab. Jadi ada satu porsi yang begitu sedikit lah, mungkin secara hitung-hitungan manusia hanya sedikit, tetapi begitu penting, sentral apa yang dia lakukan. Setelah dia melahirkan Yesus, barulah cerita itu bisa berlanjut. Kalau tidak, ya udah. Nah, saudara lihat betapa Allah percaya kepada seorang muda dengan sebegitu tinggi, ya. Lalu apakah saudara juga merasa bahwa Allah juga beresiko sebetulnya mempercayakan pelayanan penginjilan, pelayanan yang begitu agung kepada kita manusia? Padahal bisa saja Allah mempercayakan pelayanan ini kepada para malaikat yang jelas-jelas mungkin lebih kuat, ya, lebih bisa bergerak lebih leluasa, mungkin juga ketaatannya juga mungkin lebih baik. Tetapi ya Allah mempercayakan kepada kita manusia sebagai orang yang dipercaya untuk melayani Allah dan bisa memberitakan kabar Injil buat orang-orang. Sebetulnya Allah mengambil resiko dengan mempercayakan itu kepada saya, kepada saudara, karena saya bisa saja tidak taat,
Karena saya bisa saja tidak mau melakukan apa yang Allah percayakan kepada saya. Bisa saja saya tidak peduli dengan tanggung jawab, kepercayaan yang begitu tinggi, resiko yang begitu tinggi yang Allah taruhkan atas hidup saya, dan saya tidak mau mengerjakannya. Itu sangat mungkin, tetapi Allah tetap mempercayakan itu buat saya, dan Dia percaya bahwa saya akan terus mengerjakan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, menyatakan firman Allah, sekalipun ya dengan segala keterbatasan yang saya miliki, Allah tetap percaya dan Dia mengambil risiko itu. Nah, biarlah saudara melihat bahwa Allah begitu mempercayai saudara, bukan karena saudara orang yang begitu hebat sekali lagi, tapi Allah percaya dengan saudara. Biarlah saudara memikul kepercayaan itu, bertanggung jawab. Dan sekalipun Anda masih muda, 16 tahun, 17 tahun, lihatlah Maria, dia bisa dipakai Allah sedemikian hebat, sedemikian besar, dan mengerjakan satu tanggung jawab yang begitu mulia di hadapan Allah. Nah, apa sih yang menjadi kehebatan Maria? Nah, satu yang akan kita bahas dalam diskusi atau renungan hari ini adalah betapa dia tunduk kepada firman Allah. Saya akan bacakan di ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah sikap yang luar biasa. Dia berkata, "Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Dan malaikat mengerjakan apa yang menjadi respon Maria. Kalau Maria berkata, "Aku tidak mau," ya sudah, tidak akan dikerjakan. Karena tidak mungkin Allah memaksa Maria mengandung tanpa Maria sendiri nggak mau. Lalu Maria berteriak, "Siapa yang membuat saya hamil?" Kan aneh banget Allah memaksa Maria tiba-tiba hamil, lalu Maria, "Saya nggak mau mengandung Yesus, mengandung juru selamat." Kan ini aneh kan. Jadi biarlah saudara melihat betapa Maria merespon dengan perkataan yang indah. "Jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu." Nah, seringkali kita menginginkan hal-hal yang jauh lebih tinggi atau jauh daripada apa yang dikatakan firman Allah. Firman Allah menginginkan ini, kita ingin yang lain. Firman Allah menginginkan kita melakukan kehendak Allah, kita ingin melakukan ambisi kita. Firman Allah ingin dan banyak hal lainnya. Tapi Maria rendah hati dan berkata, "Tunduk, aku mau apa yang kau katakan dalam firman-Mu itu. Jadilah padaku, aku tidak menginginkan hal yang lain selain firman-Mu digenapi di dalam aku." Nah, ini indah sekali ya. Nah, hal yang sama sebetulnya pernah terjadi di Perjanjian Lama ketika waktu itu Daud diberitakan nubuatan oleh Nabi Nathan bahwa dari keturunan Daudlah Yesus akan dilahirkan. Dan disinilah Daud betul-betul harus belajar ya, mengatakan bahwa firman Allah akan terjadi sesuai dengan apa yang dia respon. Nah, di sini saudara akan bisa melihat cerita itu dalam kitab 1 Tawarik ya. Di sini 1 Tawarik 17 ya. Lalu di sini dikatakan ceritanya bahwa Nabi Nathan datang kepada Daud. Lalu Nabi Nathan mengatakan bahwa akan ada anaknya yang akan membangun bait Allah. Lalu dia berjanji akan keturunan-keturunannya. Nah, lalu di sini oke ya, saya akan bacakan di kitab 1 Tawarik 17 ayat 23. 1 Tawarik 17 ayat 23. "Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu." Jadi Daud merespon apa yang menjadi perkataan Nabi Nathan, lebih tepatnya perkataan Allah melalui Nabi Nathan, bahwa Daud akan menjadi orang yang akan dipakai Allah untuk menurunkan Mesias, dan banyak janji-janji lainnya bahwa keturunannya akan kekal selama-lamanya. Dan Daud merespon dengan berkata bahwa lakukanlah seperti yang kau janjikan itu, atau lebih tepatnya dalam bahasa yang lain,
lakukanlah seperti yang kau katakan itu ya Tuhan. Jadi ada sikap yang sama antara Maria dengan Daud. Orang-orang muda ini, Daud dalam konteks ini sudah tidak muda sih, tetapi dia punya sikap yang sama ketika dia pun muda, bahwa apa yang Allah janjikan, apa yang Allah katakan itu, jadilah padaku seperti yang kau janjikan, seperti yang kau katakan. Ini sikap yang luar biasa yang mungkin sekarang jarang ya dimiliki anak-anak muda. Mereka penuh dengan keinginan pribadi, mereka penuh dengan mimpi-mimpi dunia, mereka penuh dengan segala keinginan-keinginan mereka. Mereka bercita-cita ini dan itu dan ini dan itu. Tapi sedikit anak-anak muda yang punya sikap hati yang jadilah pada aku sesuai yang kau inginkan ya Tuhan. Jadilah padaku sesuai apa yang kau mau, yang kau janjikan buatku. Nah, saudara harus percaya ketika Allah mengatakan janjinya, perkataannya, dia akan menyertakan kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang dijanjikan itu. Seperti Maria itu, ya dia sendiri tidak mampu, dia sendiri tidak tahu gimana caranya. Dia masih bingung, makanya dia dikatakan bahwa dia menyimpan perkataan itu dalam hatinya. Dia merenungkan, dia masih bingung, tetapi ya kalau itu kehendak Allah ya jadilah padaku seperti yang Allah mau. Nah, saudaraku, inilah sikap yang harus dimiliki dalam konteks ini para wanita ya, karena Maria mewakili teladan para wanita. Jadilah padaku sesuai apa yang kau mau ya Allah. Nah, saudaraku, betapa kita harus mengembangkan sikap seperti ini, bahwa apa yang kau mau jadilah padaku, entah itu mudah, entah itu sulit. Karena kalau itu memang kehendakmu, kemampuan itu akan datang daripadamu, kemampuan itu akan datang dari Allah sendiri, karena itu keinginan Allah. Dan aku setuju dengan kehendak Allah. Aku tidak akan mampu melakukannya kalau Allah tidak memberi aku kekuatan. Nah, ini beda dengan ahli Taurat, dan orang Farisi, dengan orang-orang yang mempelajari kitab lalu mengklaim bahwa kerohanian dia itu berapa banyak yang dia bisa lakukan lewat firman itu. Semakin banyak dia semakin merasa rohani, lalu dia semakin merasa bisa melakukan ini. Kemampuan itu tidak berasal dari kemampuan alamiah. Ketika mereka mencari firman dan tahu firman itu, mereka tidak akan mampu, sekali lagi, kalau memang Allah sendiri yang tidak menyuplaikan kekuatan lewat rohnya supaya orang ini mampu melakukan firman Allah. Ini berbeda, makanya tidak heran orang-orang yang semakin senior, tanda kutip, orang-orang yang dianggap hebat itu semakin jarang kadang dipakai Allah, karena mereka sudah mulai mengandalkan pikiran mereka. Mereka sudah mulai tidak melihat bahwa firman itu hanya bisa dilakukan kalau ada roh Allah yang diberikan juga, yang mendukung firman itu untuk bisa dilakukan, saudaraku. Kalau enggak ya tidak bisa, karena firman ini hanya bisa dilakukan oleh roh Allah. Jadi diperlukan sikap yang tunduk bahwa jadilah padaku sesuai firman-Mu dan biarlah roh-Mu yang mengerjakannya. Nah, ini pola yang sama, saudaraku. Kita lihat ya ayat yang lain dalam kitab 2 Petrus 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, di sini dikatakan ayat keempat, dengan jalan itu Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi menganugerahkan kepada kita perkataan-perkataan janji-janji yang besar, supaya oleh janji-janji itu kita bisa memperoleh kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi kita bisa menggenapkan semua kehendak Allah, luput dari nafsu duniawi, kalau kita menerima janji dan kalau kita menghidupi janji Allah, dan kita mau percaya bahwa janji itu bisa dilakukan ketika kita mengatakan bahwa kita mau terjadi kepada hidup kita sesuai yang dikatakan janji itu, firman itu, dan Roh Kudus mengerjakannya. Nah, ketika kita mengatakan ya,
jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu, itu seperti memberi kunci, seperti memberi akses kepada Roh Kudus untuk mengerjakan janji itu. Jadi kalau saudara tidak mau mengatakan itu, menerimanya dan menyatakan sikap bahwa saudara mau, ya Roh Kudus juga tidak akan mengerjakannya, karena dia tidak akan memaksa saudara kan. Jadi saudara harus memberi diri. Nah, kita bisa melihat bahwa hal ini diteguhkan ya, ketika murid-murid, ketika rasul-rasul pergi memberitakan firman, dan dikatakan bahwa ada mujizat-mujizat, tanda-tanda yang menyertai pemberitaan firman mereka, perkataan mereka. Jadi kalau mereka tidak mengatakannya, kalau mereka tidak memberitakan firman, ya tanda-tanda itu pun tidak akan menyertai. Ketika mereka menyatakan firman Allah bahwa Yesus menyembuhkan, terjadilah kesembuhan. Ketika mereka menyatakan bahwa Yesus mengampuni dosa, jadilah keselamatan, orang-orang diampuni dosanya. Tapi kalau mereka sendiri tidak mau mengatakannya, ya itu tidak terjadi. Oleh karena itu, ada satu sikap yang penting yang mengatakan bahwa jadilah kepadaku sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan perkataan-Mu. Nah, betapa kita harus belajar menginginkan apa yang Allah inginkan. Dan jadilah padaku sesuai dengan yang Kau katakan. Seringkali kita menginginkan hal yang lain, padahal kita harus mengerti bahwa apa yang Allah inginkan buat kita itu udah yang terbaik. Dan itu yang lebih tinggi dibanding yang bisa kita lakukan dengan upaya kita sendiri. Tetapi ya, kita harus belajar seperti Maria, tunduk dan berkata, jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan apa yang Kau katakan. Jadi saudaraku, dalam kesempatan ini, marilah saudara dan kita belajar semua punya sikap yang dimiliki seorang anak remaja 16-17 tahun, menjadi teladan buat kita semua. Belajar dari orang yang muda ini, anak remaja ini, punya sikap hati yang begitu tulus, baik, murni kepada Allah, yang mengatakan jadilah padaku sesuai dengan yang Kau katakan. Nah, semakin kita dewasa, semakin kita bertumbuh umurnya, kadang kita tanda kutip semakin banyak pikirannya, semakin complicated, semakin banyak analisa, semakin banyak pertimbangan ini dan pertimbangan itu. Di satu sisi itu baik, tapi di sisi yang lain itu membuat kita complicated dan membuat kita tidak bisa berkata seperti Maria, jadilah padaku sesuai dengan apa yang Kau katakan. Sekalipun kita tidak mengerti apa yang Allah inginkan, apa yang Allah janjikan buat kita, kita tidak paham. Seperti Maria tidak mengerti gimana caranya ya dia akan mengandung dan melahirkan anak tuh, belum ada contohnya gitu. Dia mau belajar dari siapa, mau referensinya mana gitu, orang belum pernah ada yang terjadi seperti itu. Dia orang yang pertama, bahkan mungkin tidak akan ada lagi yang seperti dia yang mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus. Ini sulit kan, tapi dia punya hati yang ya tidak apa-apa kalau itu Allah yang mau. Nah, biarlah ada sikap seperti itu yang ada pada saudara dan saya, yang berkata jadilah padaku sesuai dengan apa yang Kau katakan, jadilah padaku sesuai dengan yang Kau firmankan. Jadilah demikian, amin. Mari kita berdoa. Biarlah Maria selalu menjadi teladan buat saudara dan saya, dan biarlah Tuhan Kau menyingkapkan lagi kepada kami betapa sikap inilah yang Allah inginkan, yang seringkali mungkin tidak ada dalam hidup setiap kami. Betapa Allah menginginkan sikap seperti ini. Kami mau berkata, jadilah pada kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Jadilah pada kami sesuai dengan yang Kau janjikan. Jadilah pada kami sesuai dengan apa yang Kau katakan. Kami bersedia, kami rela mengerjakan dan tunduk kepada apa yang Kau inginkan, apa yang Kau katakan, dan apa yang Kau janjikan buat hidup setiap kami. Kami bersedia. Biarlah Roh Kudus mengerjakannya, karena kami mengizinkan, merelakan, dan mau memberikan hak itu. Biarlah Roh Kudus mengerjakan apa yang Allah inginkan buat hidup kami, apa yang Allah janjikan buat hidup kami. Bila kami boleh menikmati satu persekutuan lagi dengan Allah, ketika kami mau menyerahkan sikap kami ini kepada Allah. Jadilah pada kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan atas hidup setiap kami. Ya Roh Kudus, bekerja atas hati kami, dan biarlah kami menghargai betapa banyaknya kepercayaan dan resiko yang Allah tanggung ketika Allah juga mempercayakan hal ini kepada seorang remaja
gadis 16-17 tahun memikul beban sedemikian besar. Resiko yang dipikul begitu besar dan Allah percaya kepadanya. Ajari kami juga bertanggung jawab, bersyukur dengan apa yang Allah percaya kepada kami, walaupun resikonya begitu tinggi, di mana kami sangat mungkin tidak taat, tidak setia dengan apa yang Allah percayakan. Di sisi yang lain, biarlah kami juga belajar seperti Allah mempercayakan banyak tanggung jawab ini kepada anak-anak remaja. Maria memikul beban, sekali lagi dia tidak diberi kemudahan, dia tidak ditimbang-timbang, dia tidak diberi jalan yang mudah, dia betul-betul diberi tanggung jawab yang besar. Biarlah kami percaya untuk memberi tanggung jawab yang besar kepada orang-orang yang kami latih, orang-orang yang kami temui, sekalipun mereka muda. Biarlah mereka belajar seperti Maria, memikul tanggung jawab yang besar, karena Allah percaya kepada mereka juga. Kami percaya ke depan akan begitu banyak orang-orang yang dipakai Allah, dari remaja-remaja, penginjil-penginjil, orang-orang yang memberitakan firman, pemberita Injil dari anak-anak remaja. Tuhan, Engkau akan membuktikan bahwa Engkau percaya kepada anak-anak remaja ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.